Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali bersama kita di podcastnya ITTS ya. Kali apa aja lah. Kita punya kesempatan yang baik hari ini karena ada teman-teman dari ID Cloud House. Yes. Mungkin kita harus perkenalkan dulu. Silahkan memperkenalkan diri masing-masing lah biar gampang. Oh, saya juga harus kenalin diri juga ya. Saya Onowe Purbo dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ini Faisal Reza, ya. Oke. Baik, perkenalan dulu mungkin. Saya Faisal Reza, panggil saja Reza. Saya dari PT Cloud Hosting Indonesia. Cloud Hosting Indonesia. Ya, Prof. Atau lebih familiar dengan ID Cloud Host. Ya. Kemudian di sini juga ada rekan kami, Mr. Calvin Wu. Beliau dari Country Director-nya Cloud Host Private Limited di Singapura. Kebetulan lagi main ke Indonesia ya. Iya. Pak Calvin ini bahasa Indonesia keren banget sih. Jadi nggak usah khawatir. Yes. Oke, kita hari ini akan ngobrolin soal apa aja? Satu-satu ya, banyak ya kita ngobrolnya. Yang paling awal barangkali kita harus berterima kasih sebagai Institut Teknologi Bandung lagi kebiasaan. Institut Teknologi Tangerang Selatan. Karena kita barusan tanda tangan MOU, Memorandum of Understanding dengan teman-teman ID Cloud House ini. Dan alhamdulillah banget ID Cloud House ngasih kejutan yang bikin saya hampir copot jantungnya tadi. Jadi udah tanda tangan, ada kejutan, ada server di ITTS. Berapa core ya tadi ya? Itu lumayan sih. 128 core, mungkin RAM-nya 1 terabyte, hard disk-nya mungkin sekitar 8 terabyte. Nih, sekarang kita pakai hitungan yang blow on ya. 128 core, memori 1 tera. Yes. Nah, laptop kita itu 4 core. Iya, 4 core. Jadi kalau 128 core itu berarti ada berapa laptop di dalamnya? 108 bagi 4 berapa? 30 laptop kali. 32. Ya. Ada 32 laptop jadiin satu, ada di sini, dan itu tugasnya adalah kita bikin pinter ya orang-orang tentang teknologi cloud, cyber security dan sebagainya lah kira-kira. Yes. Gitu. Ada pesan yang lebih keren lagi nggak? Nggak mungkin ini aja sih ya. Kita salah satu provider memang yang konsisten dari awal, Prof. Kita 2014 mulai. 2015 itu mulai bikin infrastruktur sendiri, mulai dari jualan hosting, domain. Nah, kita pengen bisa memprovide layanan digital sih buat masyarakat Indonesia sih. Sorry, bikin infrastruktur sendiri itu maksudnya? Ya, kita bikin data center sendiri. Kita bermitra dengan beberapa data center. Kita ada 6 lokasi di Indonesia, 3 lokasi di Singapura saat ini. Kemudian, ya. 3 lokasi di Singapura. Maju terus Singapura. Indonesia Pak. Indonesia dong. Ya, jadi kita bermitra sama provider data center, kita bawa infra sendiri, bawa server, bawa networking, dan nge-serving layanan-layanan digital gitu. Nggak pengennya bisa memprovide layanan digital buat masyarakat Indonesia. Di Indonesia. Yes, Indonesia dan Asia Pasifik sih. Sekarang pertanyaan paling blow on dulu ya. Yes. Kenapa membantu ITTS dengan server tadi? Tujuannya apa? Tujuannya biar mungkin selama ini kan kita cuma jadi pengguna ya, Prof ya. Kita tuh bangsa Indonesia ya. Kebanyakan mungkin ya banyak provider asing dari luar masuk. Kita tuh diajarin buat make. Kita sebagai customer. Yes, customer. Klien aja. Betul. Harapannya dengan bisa kita berkontribusi banyak mahasiswa-mahasiswa atau mungkin sivitas akademikanya ITTS yang bisa nggak cuma make gitu, bisa bikin cloud sendiri, bahkan bisa berinovasi lah dengan apa yang kita berikan gitu sih, karena kita pengen bisa juga minterin orang-orang Indonesia. Yes gitu. Catat ya. ID Cloud House pengen bangsa Indonesia pinter. Tapi ini kan bukan hanya buat ITTS aja maksudnya ya. Iya, sebenarnya kita punya beberapa program sih sama kampus. Salah satunya beasiswa. Kita dengan universitas lain ya, Prof ya. Kita kasih full beasiswa mulai dari beasiswa jadi sarjana atau yes, betul. Serius lu? Iya. Weh, Allah. Ya. Kemarin lolos kita kemarin ada yang daftar 15.000 pendaftar.
yang dapat itu 4. Karena mungkin kuota kita masih terbatas lah. Tapi tiap tahun kita usahakan untuk bertambah. Kalau yang kita bikin nih sharing-sharing ya, yang kita gombalin. Nih, orang Singapura stres denger gombal. Paham. Yang kita lakukan di TTS rada gombal banget sih sebenarnya. Jadi semua kuliah kita lepasin free. Oke. Kuliah-kuliah kita lepasin free, alamatnya open course ITTS ACD free. Jadi mudah-mudahan anak-anak SMA SMK ini bisa dapetin ilmunya. Kalau mau jadi sarjana tinggal daftar ke ITTS, nanti bilang ITTS saya sudah berhasil ngerjain kuliah ini secara online, nanti bisa ditransfer jadi kredit. Oke. Nah, kalau mau gila juga, ini kalau ID Cloud House agak gila ya. Bisa aja ID Cloud House kan punya ilmu-ilmu buat ini ya, cloud, cyber security segala macam. Nah, sebagian ilmunya bisa dibikin online. Nanti ID Cloud House bisa ngeluarin sertifikat. Nah, sertifikatnya itu bisa ditransfer jadi kredit di kampus. Kan ini ada kampus ini ya, kampus yang Pak Nadiem tuh, kampus Merdeka Belajar segala macam. Dan itu kan mengadopsi dari industri kan. Bisa kayak gitu sih sebenarnya. Iya, betul. Kalau terkait kampus Merdeka, kita kemarin udah 7 batch. Jadi ada 7 batch itu ini maksudnya salah ngajarin. Enggak, Prof, gini. Jadi kan itu memang program kampus. Kita jadi salah satu mitranya kampus Merdeka ya. Jadi dari batch awal itu sampai batch kemarin 7. Jadi ada sekitar 5, 6, 7, terbanyak tuh 12 mahasiswa magang ke divisi teknis sendiri, dan itu selama 6 bulan. Iya, jadi kita ajarin dalam tanda kutip dari awal lah gitu ya, perkenalan cloud, terus gimana cara setupnya, gimana cara konfigurasinya, sampai mereka ada final project dikerjain di situ juga. Iya. Nah, mungkin harapannya kan kampus Merdeka katanya infonya sekarang udah mau direduksi ya. Sayang sih. Ya, mungkin nanti dari teman-teman ITTS nih, dari mahasiswanya atau dari mitra-mitranya bisa juga kita hire untuk, bukan hire sih, kita ikut magang, program magang gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi ke depan. Bisa beberapa cara sih. Magang kan fisik. Kalau fisik pun kita terbatas sama kapasitas yang ada di dalam ID Cloud House ya. Mungkin kita juga bisa yang online. Online itu memang nggak seintens fisik ya. Tapi paling nggak ilmu nyebar dulu. Nanti yang jago-jago bisa ikut yang fisik gitu. Bisa hybrid juga sih. Bisa hybrid. Boleh itu sangat terbuka. Nah, ini dicatat ya teman-teman semua. Jadi ada kesempatan buat jadi ahli cloud dari ID Cloud House, bisa secara fisik magang, bisa juga kalau online ke kita bisa. Ke ITTS free. Ini free, nggak bayar. Bayarnya gampang sih. Habis sholat didoain supaya amal ibadahnya diterima. Amin. Jadi bayarnya dalam bentuk yang lain ya, Pak. Iya. Bener. Itu security diajarin nggak di sana bagaimana? Security itu memang kita jadi salah satu pembeda lah ya. Kita kan pasti sebagai provider tuh pengen punya diferensiasi dari provider lain gitu. Nah, salah satunya cyber security itu jadi salah satu layanan yang sudah included, kayak misalkan DDoS protection, kita sudah ada, kemudian kayak awareness, kemudian kayak built-in backup. Itu hal-hal yang berkaitan dengan cyber security kita coba implementasikan dengan mudah gitu di ID Cloud House. Itu sih, Prof, yang kita udah enak ya? Sudah ada. Iya, betul. Ini bagian pakai Pak Kevin apa? Yang sekarang ini yang saya kerjakan itu kebanyakan cyber awareness. Apalagi security. Di security tapi security, awareness. Awareness. Jadi di Singapura itu belakangan tahun 2014 itu saya banyak ngajar di bidang cyber security awareness. Jadi ini salah satu yang bisa kita lakukan juga, mungkin kerjasama dengan Bapak gitu ya. Dengan kalau saya pikirnya sebenarnya kita kerjasama bareng buat minterin bangsa Indonesia sih. Iya, itu. Bukan minterin ITTS doang. Jadi kita bikin konten ini kan yang bisa nonton satu Republik Indonesia. Termasuk Republik Singapura ya. Tergantung bahasanya, Pak. Iya, makanya kita pakai bahasa Indonesia. Iya. Tadi awareness-nya buat end user atau buat? Kalau saya lakukan itu ada yang gratis, ada juga yang dibayar. Bukan. Iya. Maksudnya buat user biasa atau buat technical? Kalau yang saya ngajar itu ada dari company, ada yang technical, ada yang awareness yang untuk orang biasa. Oh, tiga-tiganya? Oh, semuanya ada.
ada yang company request untuk staff mereka. Staff mereka. Iya, ada Itu juga yang publik. Iya, publik mah low banget ya. Apalah, iya. Technical juga ada berarti. Ada. Iya. Itu masuk ke situ. Sebetulnya Ini nih satu perusahaan atau gimana sih ceritanya? jadi gini, Adik Cloud Host itu kan kita start 2015 bro. Di Indonesia. Kemudian kita gaining traction lah, user mulai banyak. Nah, kebetulan kita juga dapat feedback agar buka layanan di Singapura. Nah, kebetulan ketemulah Pak Kevin ini, akhirnya kita bikin company di sana untuk region Singapura. Yang untuk yang lebih apalagi. Yes. Keren lu. Parah. Ya, kita coba kolaborasi sih. Jadi Berarti data centernya di Singapura. ada. Jadi ada beberapa Ada tiga lokasi di Singapura ya. Gaya lu. Ini kalimatnya yang keren gini loh ya. Ini ID Cloud Host dari Indonesia mengembangkan sayapnya ke Singapura. Iya, benar. betul. Bukan kebalik. Biasanya kan perusahaan Singapura mengembangkan sayap ke Indonesia. Ini kebalik, dari Indonesia mengembangkan sayap ke Singapura. Iya. Karena ternyata banyak user-user Indonesia, Prof, yang lebih mempercayakan infrastrukturnya di Singapura. Mereka nganggapnya itu bandwidth lebih bagus, listrik lebih stabil, walaupun mungkin secara harga agak sedikit berbeda ya, agak naik lah gitu. Tapi ada beberapa user yang concern bahwa memang Singapura itu dianggap lebih baik gitu infrastruktur. Dan memang betul sih, betul ya. Kita harus juga banyak belajar dari Singapura. Ya, mungkin korupsi juga nggak banyak di sana kali ya. Ini di sensor kan ini. Ini di sensor bagian yang gitu ya, saudara-saudara. Dia nggak bisa ngomong nih. Publik loh. Masih orang ketawa-ketawa. Enggak, aman. Nah, ini kan ada server yang ada di ITTS itu ya. Yang di kepala Pak Reza, Pak Kevin itu kira-kira enaknya dijadiin apa tuh? Oke. Kalau dari kami kebetulan melihat tren itu private cloud, Prof, saat ini. Jadi misalkan kayak public cloud kan kita memang sudah melakukan ya. Cloud dari 10 tahun lalu. Ini kita pakai bahasa awam dulu bentar ya. Oke. Bentar. Cloud dulu. Oke, cloud. Cloud dulu. Cloud itu coba bahasa awamnya cloud itu apa? Bahasa awamnya penyimpanan komputasi atau penyimpanan yang ada di internet sih sebenarnya gitu aja. Kira-kira server yang ada di internet ya. Iya, betul. Itu. Cuman gimmicknya disebut cloud. Sebenarnya nggak tahu di mana kan gitu ya. Jadi bilangnya orang karena di kawan. nggak ketahuan ada di mana cloud. Nah, kebetulan ID Cloud House ini yang ngoperasin cloud tadi, kemudian ada di beberapa tempat di Indonesia, kemudian dikembangkan ke Singapura. Yang cloud yang itu namanya public cloud. Public cloud karena setiap orang bisa mengakses, bisa berlangganan dengan mudah. Cukup misalkan daftar, bayar, teman-teman bisa pakai resource-nya. Itu public cloud. Ya. Public cloud itu kayak gitu. Jadi ada di internet, semua orang bisa akses dengan mudah. Oke. Private cloud, secara fisiknya mungkin nggak beda jauh kali ya. Ya, private cloud itu ada yang manage private cloud, maksudnya di private cloud itu ada yang di on premise. Misalkan di TTS punya server ditaruh di sini, nah itu berarti kan on premise. On premise. Yes. Ini kita pakai bahasa rada awam dikit ya. Oke. Soalnya pemirsanya kan nggak sepintar lu pada. Oh, enggak lah. Kita sama-sama belajar. Jadi yang on premise berarti di lokasi masing-masing. Dan secara barang, secara hardware-nya mungkin nggak beda jauh kali ya sama yang sana. Betul. Jadi ada rak-nya, ada komputernya, ada kabel-kabelnya, listriknya semua nggak beda jauh. Jaringan. Cuman lokasinya di kampus, di perusahaan, kayak gitu. Di lokasi masing-masing. Di lokasi masing-masing. Dan kebetulan ini di Tetes ada. Jadi kita akan ngoperasin itu buat, kalau kita mungkin kalau di Tetes lebih ke arah buat minterin orang aja ya. Yes, gak apa-apa. Kita nggak cari duit nggak apa-apa kan? Kalau nyari duit lu yang marah juga. Salah jalur. Jadi itu akan dipakai buat minterin orang gimana caranya buat jadi cloud engineer, teknologi cloud yang bagus kayak gimana kira-kira gitu ya. Iya, betul. Itu yang private cloud. Ya, kalau yang private cloud biasanya kan on premise ya. Ada juga yang hosted. Jadi misalkan dititipin di kita gitu. Tapi memang hanya untuk dikonsumsi oleh satu institusi tertentu. Oh, bisa gitu juga? Ya bisa. Itu namanya hosted private cloud kita bilang istilahnya. Oh, ada. Ya, jadi kayak istilahnya nah, kalau itu seru tuh.
kalau teman-teman nabung di bank itu kan semua orang rekeningnya nyampur tuh ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak Hotel Private itu ibaratnya kita sewa safe deposit box di bank gitu, Prof. Oh, Iya. jadi yang lain nggak akan bisa akses, hanya Iya. kalau bank ya bank ini aja yang bisa Iya. akses. Iya. Kalau Iya. perusahaan hanya perusahaan itu. Jadi secara keamanan jadi Betul, oke secara banget. keamanan lebih meningkat karena dia nggak tercampur dengan infrastruktur user lain gitu. Iya. Ya, itu yang coba sekarang trennya lagi kita lihat mulai naik sih. Soalnya kalau on premise, konsekuensi yang terjadi adalah si premisnya tadi Betul. harus maintain, harus melihara, harus ngoperasin si cloud itu sendiri. Iya. Padahal kita nggak punya orang kan. Ya, satu nggak punya orang, mungkin supply kelistrikan juga, Oh, kan, iya. bandwidth internet, banyak faktor lah, keamanan. Oh, iya, benar. Iya. Tapi kalau di data center itu semuanya udah standar, Bro. Iya. Itu biasanya kita standarnya tuh mulai dari minimum tier 3 sih, tier 3 data centernya. Serius lu? Ya, dan bahkan juga punya hosted di tier 4. Jadi cukup. Emang ada tier 4 di Indonesia? Ada. Serius? Punya Pak Toto. Itu kan harus ada 2 PLN ya? Iya, sumber listriknya beda. Substation ya. Iya, yang PLN. Nah, itu betul. Jadi salah satu opsi lain. Yang ada di kepalanya Ono, ini PLN-nya cuma 1, kenapa bisa jadi 2? Nggak, dia perusahaan swasta, Bro. Hah? Perusahaan swasta, penyedia layanan swasta listriknya ada. Oh ada? Ya. Di Indonesia? Iya, kalau nggak salah Cikarang Listrik Indo ya namanya. Oh gitu? Ya, jadi dia disuplai dari 2. Oh, 2 sumber yang berbeda. Ya kita Oh. pelajarin juga tuh karena kita mau taruh server di tier 4, kita pelajarin juga buat availability lah ya istilahnya. Iya, Ketersediaan. Iya. saya baru tahu soalnya. Iya. Mungkin nanti harus diundang nih Pak Toto. Ya, Pokoknya ya. buat teman-teman semua itu Pak Toto itu legend. Iya. Yang kalau belum tahu cari aja Toto Sugiri internet. Nah, itu legendnya Indonesia. Salah satu yang bikin internet Indonesia yang pertama tuh ya beliau Iya. sama Pak Sanjaya lah. Sekarang beliau bikin data center yang paling besar lah ya mungkin ya, paling Oh ya? paling terkenal lah ya. Mungkin. Oh gitu, walah. Tapi ini juga bikin data center. Lu bikin data center kan? Kita lebih ke ngelola sih saat ini ya. Oh, ngelola. Ya, harapannya cita-citanya bisa bikin data center sendiri. Ya. Di Sukabumi, Bro. Iya. Mohon doanya. Itu ada yang dari Pandeglang mau bikin juga tuh. Siap. Nanti kita kolaborasi, Pak. Udah senyum-senyum aja di Pandeglang. Ini teman-teman di sini banyak pemirsanya, ada sekitar 2.000-an di sini. 2000. 2.000 jumlah rambutnya doang. Siap. Nah, sekarang dari sisi sebelum terlalu jauh ya, kira-kira prospek si engineer kalau dia masuk ke dunia cloud ini kayak gimana prospek kerjanya? Kalau menurut forecast ya, Prof ya. Forecast. Forecast. Kan sekarang kita lagi banyak banyak pembangunan data center. Saya rasa sih masih sampai mungkin 4-5 tahun ke depan masih banyak dibutuhkan sih, terutama data center engineer sama data center kan infrastrukturnya ya. Iya. Ya. Kemudian nanti cloud engineer itu untuk yang ngejalanin aplikasinya, Iya. softwarenya dan lain-lain. Dan terutama cyber security juga. Jadi harapannya itu kan Tiga itu utama. tiga itu yang lagi demanding lah menurut kami ya. Dan Selama ini susah nggak sih dapat orang yang itu? susah, Bro. Serius? Iya, susah. Makanya kita ada program magang Kampus Merdeka atau program magang dari kampus itu terbantu banget karena kita bisa nge-shaping mereka, ngelatih mereka dengan hal-hal yang kita tahu, dan itu bisa ngejalanin running. Karena kan ilmunya sebenarnya open source ya, banyak ya. Kita banyak pakai layanan Secara open source. ilmu sebenarnya kebuka. Betul. Cuman nggak ada yang mau belajarin. Betul, dan biar jadi packaging itu mudah dikonsumsi orang itu kan kita harus bikin konfigurasinya atau biar gampang dikonsum orang lah istilahnya. Iya. Open source kan kita lama yang misalnya harus ikutin step segala macam. Tapi gimana kita bikin packaging biar orang itu gampang pakai gitu. Itu sih yang kita kerjain selama. Cuman kalau yang di ID Cloud Host kan gampang harusnya ya. Iya, jadi one click lah sistemnya. One click aja. Orang tinggal daftar, bayar, pakai gitu. Udah nggak usah repot-repot nginstal dari awal. Itu sekarang kondisinya apa? Langsung dikasih mesin atau udah aplikasi? Mesin kan? Kita tuh fokusnya ke IaaS, infrastruktur as a service, jadi virtual machine lah. Oh, mesin yang dikasih ya? Mesin. Tapi ada juga beberapa kita software yang sistemnya platform. Jadi udah misalkan jadi
WordPress kalau mau orang mau ngeblok atau Oh, mau kalau bikin udah pengen WordPress langsung, ya di Cloudhouse juga ada. ya, namanya application katalog ya. Oh, bisa milih. Ada mau bisa apa milih. yang Yes, iya betul. enak juga ya. Ya. Tinggal pencet aja. Iya. dan sudah embedded cyber security. Jadi misalkan udah ada anti DDoS-nya, udah ada website DDoS, protection-nya. Jadi lebih aman juga. Oh, enak itu, udah tinggal klik udah pakai. Ya. Nggak, itu kan jadinya buat kayak perusahaan-perusahaan startup segala macam yang kondisi SDM-nya masih terbatas. Benar. Jadi tinggal diklik aja udah solusi banget buat dia kan. Iya. Dan kita mengutamakan juga lokal support ya. Kalau misalkan langganan ke provider ini besar yang kan orang-orang ini bahasa dibutuhin. Inggris gitu kan. Terus iya. yang balesin chatbot gitu. Iya. Nah, kita Kalau ini bisa bahasa Sunda kali ya. bisa. bisa. Kita lokal support sih. Yang menariknya tuh sorry, tadi kesulitan nyari orang seberapa sulit? Biasanya kita ngewawancara, misalkan ya ada satu sesi wawancara dari 30 orang mungkin yang kepilih cuma 1 gitu. Serius? Iya. 30 tuh udah sarjana atau belum? Kita banyak juga sourcing dari macam-macam sih, SMK, D3 sama sarjana. 31 yang masuk. Ya dari 30 mungkin yang 1 gitu yang ini nih kayaknya kandidatnya cocok gitu. Nanti dia ikut lagi probation kan 3 bulan, ada yang bertahan, ada yang nggak bertahan gitu. Oh, bentuknya kita nggak janjiin sebagai sebagai karyawan dulu kan. Jadi kayak anak magang probation, Probation dulu. kalau bagus baru ditarik. Ya kadang Gen Z ini juga cocok-cocokan bro. Gitu. Saya jadi lagi mikir gini yang di kepalanya Ono ya, yang ada di kepalanya Ono. Mungkin enggak ITTS bantuin buat nyiapin orang-orang tadi, nanti di wawancara tadi, jadi ITS dari sisi nyiapin materi buat mereka bikin pinter nih ya, lewat free. Jadi open course itu di free-in, silahkan diambil kuliah-kuliahnya, yang ranking tinggi gue lempar ke situ. Boleh banget, kita kadang juga ada kebutuhan kayak gitu ya untuk kadang deployment infrastruktur baru atau region baru atau ikut di project-project biasanya gitu. Ya, itu kadang-kadang kita ya agak kesulitan juga sih cari-cari resource yang sesuai lah istilahnya gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita akan coba di open course-nya supaya mulai materi-materi buat cloud-nya kita mulai masukin. Udah gitu mereka teman-teman ini bisa ini free registrasinya, kuisnya bisa dikerjain, semuanya dikerjain, nilainya bagus, yang ranking tinggi baru kita rekomen. Yeah. Kalau ada kerjaan bisa diambil. Kalau lagi belum ada kerjaan ya udah pending dulu, diam ngantri gitu. Nah, pertanyaannya, ilmu apa aja yang paling penting yang perlu kita kasih ke teman-teman ini? Oke. Mungkin yang pertama itu Linux ya, Prof ya. Karena kita banyak banget rely on Linux. Open source. Linux, saudara-saudara. Linux. Jangan pernah pakai Win. Ya. Karena rely on teknologi Linux banget sih, dari mulai operating system, terus container ya sekarang. Oh, kontainer lu? Kontainer juga pakai ya. Kubernetes. Ya, kemudian kernel virtual machine, KVM. Oh, Ya. alah. Terus juga belajar networking ya, karena itu kan kita ngonekin banyak server tuh, ratusan ribuan nodes kita konekin. Networking juga penting sih. Ya, kita mengadopsi teknologi open juga, open networking gitu ya. Jadi kita bikin router sendiri, bikin aplikasi Router virtual, router beneran. router hardware, router virtual juga kita pakai. Hardware bikin. Iya, hardware bikin sendiri. Gimana caranya? Ya, Ini pertanyaan. pakai white box, Prof. Jadi prosesor yang commodity gitu, bisa pakai Intel, AMD, kita pasangin control plane routing yang ada di open source juga ya, misalnya kayak FR routing, VPP, DPDK gitu-gitu. Ya software open source lah intinya, kita modifikasi biar jadi router appliance, karena biar jadi capex-nya murah gitu. Kalau kita beli hardware yang mahal kan, Yang branded. ya branded kan balik modalnya lama tuh Prof, istilahnya gitu. Wah, ini menarik nih. Iya, gitu. Nah, itu hal-hal teman-teman. Ini hardware-nya ada yang kita jual. bikin sendiri. Datangin kita bikin desainnya,
terus datengin dari China, Serius? dari Shenzhen. Iya, betul bro. Parah. Produk udah ada juga ya. Iya, Udah berapa iya. yang dipakai juga udah ada. Dan itu sekarang Iya. ditularin ke teman-teman ISP. Yang lain, ISP yang lain. ISP. Gila lu. Ini contohnya Bung. Iya, iya. Kita pakai sendiri. Awalnya karena ya kita punya tantangan, misalkan, oh kita mau nge-push traffic nih 10 giga, 20 giga, kan biasanya pakai Itu router konektornya fiber dong. fiber, bahkan sekarang interface-nya ada yang 100G gitu-gitu. Buat sendiri juga. Iya. Aduh. Ya sebetulnya, Wah, ini keren banget lu. Parah ini. iya, manufacturing-nya tapi nggak di sini, bro. Masih belum di sini. Iya, masih di manufacturer kita ada. Iya. Tapi kan desain udah mulai kita ini. Iya, betul. Ya, jadi Karena kebutuhan kita sendiri Iya, kan. iya. Jadi kita misalkan kita bikin butuh nge-push traffic 100 giga gitu ya. Kalau router yang komersial grade kan lumayan tuh bisa MM-an harganya. Iya. Nah, dengan kita ngelakuin itu bisa cuma 30%-nya lah harganya gitu. Jadi sebenarnya karena pengen ngirit sih, bro. Dipaksain. Iya, jadi harus kreatif gitu. Asli. Saya nggak kepikir bakal kayak gini sih sebenarnya. Saya baru tahu aja kita bisa sampai level itu gitu. Ya, dan bahkan sebenarnya kayak server-server pun kita pakai yang white box kayak misalkan bukan yang branded ya. Jadi bisa nekan cost. Kan Serius? karena untuk layanan cloud kan sebenarnya si user nggak harus tahu ya kita pakai perangkat apa gitu. Selama solusinya berjalan, selama stable dan bisa kompetitif harganya dibandingkan dengan provider luar, ya itu sebenarnya yang kita cari sih sebenarnya gitu. Yang pendekatannya kita. Makanya teman-teman ngoprek open source itu powerful banget sih. Iya. Jangan benar open source itu. Gitu, bro. Ini lagi speechless. Nah, saya banyak baca artikel-artikelnya Prof juga. Inspirasi dari bawah. Nggak, tapi Inspire. saya nggak kepikiran kalau kita bisa bikin sampai level itu gitu. Ya, trying, Prof. Mungkin Try, ya. masih jauh dari sempurna, tapi Nah ini kayaknya betul. perlu ngobrol serius ini. Tapi itu benar. Iya. Iya. Oke, topik yang lain apa enaknya? Apa ya? Mungkin Apa lagi? Ini harus lihat contekan dulu soalnya. contekan. Contekan. AI kan, Prof. AI sekarang kayak lagi rame ya, Prof. Oh itu mau masukin juga lo. Oke. Pertanyaan gini kalau AI. Itu ID Cloud Host kalau buat AI gimana? Kita lagi coba prepare beberapa hardware GPU gitu ya, yang bisa memprovide buat workload AI. Lagi ke situ juga sih, lagi mikir ke situ. Cuman memang hardware-nya itu kan lumayan mahal ya. Mahal. Nah, itu jadi investasinya ya kita inilah reinvestasi lah istilahnya. Jadi dari server yang kita punya sekarang kita modify, kita tambahin perangkat-perangkat yang sekiranya bisa menampung workload AI. Nanti kita kalau mau nyewanya GPU-nya itu ya. Bare metal jadinya. Oh bare metal. Iya, bare metal. Oh nggak bisa slicing. Slicing bisa, cuman mungkin kita ada beberapa software yang ada license-nya, jadi kita harus provide license-nya juga. Bayar lah intinya. Oh. Karena ke si Nvidia itu dia kalau mau di slicing seperti itu, mau jadi VM gitu ya. Nah, itu biasanya ada bayar license. Nah, itu juga mungkin kita lagi prepare sih buat ke arah situ. Itu ya gitu, Prof. Biar bisa semakin murah. Ini saya buka rahasia dulu ya. Siap. Kemarin saya nyoba bikin chat GPT lokal. LLM ya. Pakai Olama. Ya. Pakai Olama. Udah gitu kejadiannya tau nggak apa? Komputer saya kebakar. Meledak. Siap, Prof. Nanti Itu langsung komputer langsung mati. Waduh. Itu lagi posisi lagi nge-zoom. Lagi ngasih presentasi cara bikin chat GPT sendiri. Bayangin lagi presentasi, mesinnya dari sebelah sih, yang buat Zoom kan komputer lain, laptop biasa. Yang ini lagi di running di sini. Ini jalan ya, lama kalau ditanya Bang, siapa presiden Indonesia, dia bisa jawab nggak masalah. Terus yang di peserta Zoom mulai nanya, Pono bisa nggak kasih contekan coding? Ya udah, saya tulis dong perintah, buatkan coding bahasa Python untuk baca file PDF. Gampang kan itu kan? Enter, kebakar. Ya emang AI itu dia dua faktornya sih. Dia butuh computational resource yang besar, pakai GPU, dan listrik, Prof. Listriknya itu haus resource banget gitu. Jadi yang biasanya kita nyediain rack itu 3.000 4.000 watt untuk satu rack, full rack. Kalau di workload biasa, AI itu bisa ke 12.000 15.000. Jadi sekitar 4-5 kali resource-nya. Itu yang bikin jadi mahal sebenarnya.
karena konsumsi energinya jadi besar. Itu racknya berarti udah dipasangin GPU masing-masing? Iya, racknya dipasangin servernya di dalamnya ada GPU. Wish. Seperti itu. Konsumsi powernya jadi yang masalahnya kabelnya kan panas itu. iya. Ya kabel networkingnya juga jadi butuh yang tadinya cuma 10 giga cukup, sekarang minimum 40 giga, 100 giga gitu. Karena memang interaksi antar program di dalam servernya kan dia. Dahsyat banget ya. Iya betul. Itu yang bikin investasinya jadi tinggi karena secara listrik naik, terus kebutuhan card GPU sama networking. Yang keren Adi Cloud House lari ke situ juga Iya, ternyata. karena kita pengen bisa kompetitif di industri juga sih. Iya, mau nggak mau lah. Itu bukan pilihan lah kayaknya. Ini tren yang saya kan ngajarin. Jadi ceritanya gini nih. Kementerian, lembaga, kabupaten, kota itu punya data banyak. Iya. Dan saya diundang nih sama BPKP, BPK, Dirjen Anggaran segala macam. Pono ajarin, intinya minta diajarin jadi dukun. predictions ya. Iya kan, forecasting dukun. Jadi mereka punya data tapi nggak bisa cara forecasting. Nah, mulai diajarin AI di situ, machine learning. Big train ya. Iya, buat forecasting. Dari situ saya mulai ngelihat kayaknya kebutuhan buat mesin-mesin itu AI. naik. Yang sama yang kayak kita diskusiin tadi LMS. LMS Learning Management System tapi based on AI. Jadi sebenarnya gini Prof, kita punya mesinnya. Kalau Prof mau coba, kita bisa kasih akses ke Prof. Jadi Prof bisa train daripada pakai laptop yang meledak tadi. Nah, pakailah server kita. Maksudnya gimana? Iya, kita bisa siapin siapin mesinnya di data center. Kita installin Prof butuhnya apa, Linux misalkan. Nah, Prof nanti pakai aja buat nge-iterate atau nge-learning si beberapa GPU kita udah ada ya. Pakai web juga bisa gitu. Boleh. API. Jadi mungkin jadi riset bareng gitu, Prof. Jadi riset bareng. Barengan. Iya, jadi riset bareng, Prof bisa masukin use case-nya, kita bisa siapin mesinnya gitu. Kalau saya riset keluarnya paper jurnal. Iya, nggak apa-apa. Barengan sama lu nulisnya. Nanti bisa jadi produk di sisi kita. Iya. Kita bisa bantu kayak misalkan tadi yang Prof bilang Pemda atau kampus atau kalau bisa memberikan apa gitu untuk yang lain itu bagus. Iya. Ini kasus yang lagi di depan hidung langsung nih kemarin Kementerian Koperasi sama UMKM. Jadi mereka ternyata punya data 13 juta. 13 juta UMKM se-Indonesia. Dan satu entitas itu ada sekitar 200-an parameter. Dan dia belum bisa nganalisa nih. Mereka goalnya pengen tahu apa? Jadi misalkan. Jadi tadinya nggak kebayang. Terus ngobrol sama Ono nih. Lu datanya bagus nih, banyak banget. Bisa kita lakukan forecasting sebetulnya. Akhirnya Ono dikasih sampel. Ono nggak dikasih 13 jutanya ya, nggak dikasih. Karena Ono kan penjahat. Oke. Pendukun. Karena Ono dukun. Dikasih 1.000 nih. 1.000 UMKM di Bekasi. Gue bisa ngasih ke lu pada sih. Free 1.000 nih, 1.000. Tapi nggak dikasih 200 parameter. Dikasih sekitar berapa ya? 70-an doang. Nah, yang seru dari itu ya, cerita itu ya. Kita dikasih 1.000. Parameternya banyak, tapi ada beberapa parameter yang menarik sih sebenarnya. Parameter yang menarik itu modal, omset, terus digital marketing, pendidikan. Pendidikan si level pendidikannya, pengusahanya ya. Yang menarik, yang normal tuh gini lah. Ini lu kan orang bisnis pasti mikirnya sederhana banget. Kalau kita kasih modal lebih, omset naik. Modal kita naikin, omset naik kan, normal. Mau pendidikannya SD, SMP, SMA, mau S1, S2, S3, master, doktor, dikasih modal naikin, omset naik, biasa. Dan ternyata gitu. Di yang 1.000 itu ada sekitar setengahnya modal dinaikin, omset naik biasa. Kalau saya sebagai peneliti yang saya lihat tuh modal kecil, omset gede, itu kan? Ya. Di situ baru kelihatan bedanya. Jadi yang tadi modal gede, omset gede, saya nggak lihat, biasa. Yang pengen lihat yang omset kecil. Modal kecil omset gede, kebagi dua langsung. Jadi modal kecil ada yang omset gede, ada yang omset kecil.
Kita lihat lagi ke dalamnya. Kenapa ini makhluk ini beda? Nah ini udah main data science banget sih sebenarnya. Data science, ya. Kenapa makhluk ini beda? Kelihatan banget bahwa yang modal kecil, omset kecil, pendidikannya SD, SMP, SMA. Oke. Yang modal kecil, omset gede, pendidikannya S1. Apakah ada digital marketing gitu, Prof? Ada Nah, yang menarik juga, yang itu ada digital marketing. Yang SD, SMP, SMA nggak ada digital marketing. Jadi digital marketing ternyata hanya bisa dipakai kalau orangnya S1. dan paham ya cara pakainya. Jadi ya abstraksi kepalanya, konsepnya dia nyampe. Oke. Kalau dia SD, SMP, SMA, digital marketing nggak nyampe. Nah, ini jadi masalah nih di Republik Indonesia. Oke. Kalau digital marketing saya jadi ingat kita punya satu produk atau layanan namanya wall.id. Itu website instan, Prof. Jadi di situ cuma dengan Rp5.000 kita kasih domain, kita kasih landing page, bisa bikin website klik, bisa jadi salah satu digital presence yang mudah banget. Rp5.000 tuh per bulan. Per bulan, iya. Per bulan? Per bulan, iya. Serius lu? Iya, betul. Lu kurang ajar dia dagangnya. Kan pengen memajukan sebanyak mungkin orang Indonesia biar pakai digital platform gitu. Jangan pakai orang per. luar. Iya. Nah, cuman masalahnya nih tadi nih. Harus bisa pakai. Mindsetnya harus level pendidikannya itu. Itu masih PR kita sih, Bro. Maksudnya Ya bukan PR-nya Dignas kali ya. karena memang naikin awareness termasuk di cyber security. Mungkin Bro Kelvin juga banyak cerita. Di Singapura itu sangat-sangat concern pemerintahnya untuk meminterkan agar nggak kena tipu online ya. Iya, banyak scammer kan kalau di sana gitu. itu. Iya. Jadi untuk memerangi itu kebanyakan awareness. Mungkin di Indonesia juga sama, awareness itu penting sekali. Ini ngomong jujur dulu ya. Saya tiap hari dapat email dari orang. Phishing ya. Iya, Pak Ono, tolong saya ditipu. Rekornya tahu 70.000 US. Wow. Hampir 1 miliar mungkin ya. Iya. Rupiah ya. Dia beli koin. Duitnya nggak balik. Kalau yang cuman ketipu bangsa ratusan juta sih udah sering banget ya. Istri saya juga udah kena, tapi cuman 3 juta. Tapi ya gitu. Ini boleh ngomong buka-bukaan gak sih? Boleh dong. Kan ini podcastnya Prof. Ayo. Masalahnya gini. Makanya awareness jadi penting. Gue nggak tahu kalau kondisi Singapura ya. Seluruh dunia butuh. Enggak, maksudnya gini. Iya. Kalau di Singapura. Iya. Nih gue wawancara orang Singapura nih. Kalau di Singapura ada orang kena tipu segala macam, terus solusinya apa? Iya, susah kalau uangnya udah keluar itu susah. Nggak bisa balik. Ya, susah. Nggak bisa ya. Iya, tapi ada banyak itu dari pemerintah itu sedang mengadakan awareness. Ya. Awareness kan preventif. Iya, preventif. Ya, bukan kuratif itu. Dan bukan itu aja. Dan sekarang ini, misalnya kalau scammer itu mau ngambil uang dari orang itu ya, pemerintah itu punya polisi baru. Dia bisa kontrol bank itu supaya nggak keluaran duit itu. Bisa dikontrol sampai di sana. Oh, bisa. Nah, sekarang ini lagi sedang didiskusikan, mau diterapkan. Soalnya jadi polisi itu mereka punya satu divisi sendiri. Iya, yang bisa kontrol. Serius? Iya, polisi Singapura. Iya, karena ini terlalu banyak scammer. Iya. Udah terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak banget. Iya, terlalu banyak. Iya. Kalau kita lihat di kereta juga udah banyak ya, kayak di kereta, di rumah, MRT, mana-mana ada itu. Ada apa? Awareness ya. Jadi misalkan please jagain akunmu gitu. Akunmu, handphonemu tuh jagain gitu. Iya. Dan juga campaign-nya sampai segitu kan? Iya. Kita nggak boleh kasih pinjam bank atau KTP kita sama orang ke orang lain. Karena di Singapura itu ada satu peraturan baru. Kalau kita pinjamin, orang itu bisa dihukum, bisa masuk penjara. Serius? Sampai sana. Buat ngejagain privasi digital sih, Prof. Iya. Mungkin Indonesia bisa tiru sih. Serius. Itu levelnya harus dinaikin dulu nih gitu. Awareness-nya. Ini kita kasih kesempatan penontonannya kali ya. Boleh, seru. Boleh. Ada pertanyaan dari penonton? Ayo. Penonton. Pandeglang. Ya, nanya Pandeglang. Siap. Saya kan punya klien juga yang pastinya di ID Kotos kebetulan. Wah, ini customer nih ya. Customer. Mudah-mudahan puas dengan layanan kami nih, Pak. Disclaimer dulu nih.
Dan beberapa bulan terakhir kan ketika high traffic kita naikin speknya, ketika low traffic kita turunin. Nah, Oh bisa gitu ya? Bisa, iya. Oh, keren. Saya sukanya fitur itu, suka banget itu. Scaling lah itu. Scaling, Iya. Nah, tapi beberapa bulan terakhir ketika udah dimatiin mau dinyalain lagi, result habis merah gitu. Terus Yes. itu habis. Jadi kayak di Audi Close itu nggak ada server lagi. Ada rencana nggak bikin data center lagi? Oh, laku keras ini. Ini kalimatnya ID Cloud House laku keras. Amin. Ya itu memang jadi salah satu tantangan kita sih Pak. Memang di beberapa bulan ini banyak banget demand. Ya karena mungkin nggak tahu ya. Ada yang mungkin baru digital mau coba gitu-gitu atau memang dia kebutuhan digitalnya naik. Kebetulan dalam waktu dekat kita pengennya rencananya mau launching high performance VPS Pak. Jadi kalau sekarang ini base-nya teknologinya SSD, kita lagi di back end nih lagi setup yang NVMe. Jadi mungkin bisa 4-5 kali lebih cepat speednya. Oh, NVMe lebih kenceng. Iya, Iya, lebih lebih kencang dari Iya. SSD. Ya, walaupun investasi capex-nya lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi Prof. Loh. Tapi itu terima kasih masukannya, Pak. Harapannya kita bisa memenuhi resource demand ya dari user gitu. Dan sekarang tantangannya juga IP sih. IP public itu kan scarce Terbatas. ya. Kadang-kadang itu juga yang dia dapat resource tapi nggak dapat IP. Nah, itu mungkin kita lagi galakin buat IPv6 sih juga. Iya. Salah satunya itu. Itu Kominfo ada ini nggak sih buat IP versi 6? Kayaknya inisiasi udah lama sih Prof dari dulu. Cuma Kenapa mungkin sampai adopsinya. si provider segala macam belum migrasi? Kalau kita bilang ya, saya secara teknikal kasih sudut pandang, karena jadi bikin kerjaan double. Kita harus maintain IPv4, IPv6 juga di maintain, tapi kerjaannya double, tapi nggak dapat insentif, nggak dapat pemasukan yang nambahan gitu. Jadi secara sisi bisnis kan kerjaannya nambah, tapi nggak dapat income tambahan, jadi males-malesan gitu. Dan dia harus reinvestasi beberapa perangkat, mungkin yang lama-lama kan belum support IPv6 ya Prof ya. Nah itu harus diganti, di roll out, diganti yang baru kan butuh biaya juga kan. Sementara secara income nggak nambahin, jadinya mereka nggak mau gitu. Mungkin itu sih. Kalau yang ada di kepala nanti nggak tahu, Ono mungkin bisa salah ya. Kondisinya kan si sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPB. e-government, Iya, e-gov, ya. e-government kan mensyaratkan IP versi 6 sebetulnya. Iya, betul. Kalau itu terjadi, kira-kira bakal berubah nggak sebelah sini? Sebetulnya masalahnya kan katakanlah si penyedia udah implement IPv6, tapi si provider itu masih jalanin IPv4. Jadi nggak bisa diakses juga dong IPv6. Jadi harus barengan dua-duanya. Penyedia tuh ID Cloud Host-nya. Ya, saya di cloud host atau pemerintahan yang jalanin ya, atau provider lain lah yang jalanin IPv6. Tapi sementara ISP-nya masih IPv4 kan juga connect-nya nggak bisa IPv6 sih ya. Oh, alah. Jadi harus barengan dua-duanya Harus barengan, gitu. ya. Iya, Dari harus ISP juga, di-push. Iya. Mungkin pemerintah bisa kasih insentif gitu bagi provider yang jalanin IPv6. Tolong pemerintah dikasih insentif. Iya, mungkin pengurangan pajak. Syukur-syukur nggak ada pajak. Pajaknya juga lagi isu ya sekarang ya, karena Cortex ya, Prof. Konteksnya overload. Iya. Kita nggak bisa generate invoice loh. Oh, sampai kayak gitu? Iya. Buset. Iya. Ada pertanyaan dari terima kasih buat Pandeglang. Iya. Pertanyaan lagi yang lain? Mudah-mudahan terjawab ya, Pak. Nggak ada pertanyaan. Oh, pada pinter-pinter semua sekarang hari ini Iya. pemirsanya emang keren. Apalagi yang dari Pandeglang pakai kacamata jadi pinter. Oke, ini nggak nanya, aman. Oke, kita yang belum kebahas apa? Tadi mungkin- contekan AI. Iya. Apalagi ya. Kita lihat contekan dulu ya. Ini banyak banget kalau sama Prof Olen nih kita Iya, ngobrolnya nggak bisa. luas banget. Ya lebih ke ini sih mungkin inovasi teknologi ya kampus sebagai pusat inovasi teknologi lah. Mungkin kita harapannya tuh kalau saya baca ya di Swedia itu kan si kampus tuh kayak Lund University gitu ya. Mereka bisa jadi research center terus bermitra sama perusahaan-perusahaan swasta. Nah harapannya juga kita bisa kayak gitu sih. Jadi mungkin ITTS bisa jadi apa nih kira-kira yang bisa jadi produk massal gitu ya. Kemudian kita implementasi itu gimana menurut pandangan? Yang ada di kepala saya dulu ya, yang awalnya kira-kira cara berpikirnya gini, yang ada di kepalanya Ono. Jadi itu mesin-mesin segala macam kita dokumentasiin, ngopreknya segala macam, keluarnya jadi buku. Oke. Jadi belum inovasi sebetulnya, lebih mendokumentasikan teknologi supaya ilmunya nyebar.
Iya. Tahap pertamanya lebih nyebarin ilmu, ilmunya nyebar. Nah dari situ inovasinya lebih ke arah gini kalau kita. Ini ngomong jujur terus terang pengalaman selama ini sih ya. Kalau kita berinovasi berpikir kita harus paling jagoan, paling hebat segala macam, saya cenderung nggak ke arah sana. Soalnya kalau paling hebat segala macam orang lain susah buat ngejar. Kalau saya cenderungnya kita cari solusi yang murah yang semua orang bisa make. Supaya semua orang jadi make. Solusinya tadi. Makanya kita banyak lari ke open source, makanya tadi saya kaget jujur. Lu make white box. Itu saya kaget tuh. Buset. Jago juga nih anak-anak ini. Bisa ngajarin juga. Belajar lah. Jadi yang solusi white box kayak gitu yang bisa nurunin dari yang berapa miliar tinggal 30% aja harganya. Saya pengen belajar yang itu. Solusi kita lebih kayak gitu sih. Gimana caranya si teknologi jadi terjangkau. Pada saat teknologi terjangkau, semua orang akan pakai teknologi kita. Saya nggak akan ngejar teknologi yang paling hebat. Soalnya kalau paling hebat semua orang jadi kesulitan. Soalnya biasanya yang hebat itu kan mahal banget. Yang aplikatif berarti Prof. Lebih tepat guna aplikatif kayak gitu. Lebih ke arah situ. Jadi solusinya lebih ke arah bangsanya. Jadi kan kita itu pilihan hidup ya. Mau yang hebat banget atau yang lebih merakyat yang semua orang bisa pakai. Kalau saya lebih cenderung gimana caranya teknologi yang kita kembangin ini bisa dikopi sama sebanyak mungkin orang. Tapi orang bisa nggak setuju sama Ono. Iya, menarik. Soalnya itu nggak hebat dia bilang. Sebetulnya itu yang ID Cloud House mungkin lakukan juga ya Prof ya. Kita pengen jadi alternatif mungkin bagi cloud provider yang besar, yang dari luar, yang mereka memang pertama gitu ya. Mereka penemu teknologi. Kita bukan penemu teknologi sih, kita cuma pengguna teknologi. Tapi paling nggak kita menghadirkan alternatif layanannya memang di crafting gitu ya, dibuat oleh kita yang memahami kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman pengen punya cloud yang lebih terjangkau, lebih mudah dipakai. Nah itu sebetulnya yang jadi mission statementnya kita. Nah harapannya TTS itu bisa juga jadi sumber ilmunya gitu. Dan ini biasanya ilmunya kita lepas supaya semua orang bisa ngopi. Udah pernah ngobrol sama ini nggak IDC, AI Johar segala macam. Oh, kita customer juga sih di customer sana. Udah tahu data center yang barunya dia dong. Udah kita ada sih di situ juga. Tahu nggak dia ngomongnya tier berapa itu? Tier 3 mungkin? Tahu nggak dia ngomongnya apa? Ke Ono? Nggak tahu. No, ini data centernya no tier. No tier. Tapi standarnya bagus sih Prof yang. Tapi standarnya bagus. Iya, standarnya bagus. Cuman dia nggak percaya sama tier. Iya. Kerennya itu dia nggak percaya sama tier. Terus dia bikin teknologinya sesuai dengan kebutuhan aja. Iya. Jadi dia modif abis itu. Data centernya nggak ngikutin tier-tieran lah. Dia no tier, tapi dahsyat. Tapi much better dari yang IDC sebelumnya sih kalau karena powernya udah redundant. Iya. Terus cablingnya udah lebih banyak juga. Udah lihat cablingnya dia belum? Udah. Yang di tembok. Iya, sudah. Pas saya dikasih lihat kabel lu yang mana? Dibuka. Tembok ngalir kabel. Parah banget. Kayaknya memang nggak ada data center yang adopsi teknologi kayak gitu sih. Jadi emang itu kayak custom modification. Iya. Dan itu works kan karena ASP di Indonesia itu termasuk yang paling banyak loh Prof, yang menurut di dunia itu kita juga salah satu yang kan ada 1.200 lebih provider ya di Indonesia ya. Nah itu kayaknya negara lain nggak punya, jadi harus kreatif memodifikasi buat interkoneksi gitu-gitu, dan itu terjadi di IDC sih. Ya ini ngomong harus pelan-pelan. Di Indonesia itu ISP ada berapa tadi? 1.200-an. Itu yang resmi terdaftar. Oh, yang satu lagi yang RT/RW-net itu mungkin 60 ribuan. 60 ribuan RT/RW-net. Iya. Nah, bangsa Indonesia adalah yang punya provider paling besar di dunia. Iya. Dan Cina, itu gara-gara Prof Ono itu kompornya RT/RW-net itu Prof. Oh, ini maksudnya itu dosa atau itu tergantung penafsiran masing-masing. Tapi buat catatan aja, Cina berapa? Cina saya nggak tahu sih kepegang datanya. Mungkin yang terdekat tuh Brazil, Bro. Yang terdekat Brazil. Brazil berapa? Brazil mungkin sekitar 800-an. Oh, 800-an. Setahu saya ya. Kalau kemarin si TSM Cina 600. Oke, ya. Mungkin ya. Jadi Indonesia. Oke, kita punya waktu 5 menit lagi buat closing. Sebelum closing mungkin ada terima kasih dulu ya
sudah ikut ini. Kita juga terima kasih Iya, udah kita juga diterima terima di sini, bisa silaturahmi sama bisa belajar. Bisa sharing-sharing. Ini padahal gue yang belajar sama lu. Enggak. Mungkin ada 1-2 patah kata yang pesan buat pemirsa. Dari bro mungkin ada. Kalau saya mungkin semua yang kita lakukan itu adalah untuk bisa menyesuaikan dan untuk kemajuan Indonesia itu intinya gitu. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan maju beneran ya. Iya. Amin. Jangan yang maju, jangan cuman ini korupsi aja. Korupsi mundur Pak. Ya dari kita sih mungkin mau ngucapin terima kasih buat teman-teman di sini juga mungkin ada yang udah pakai layanan kita. Kita minta dukungannya, minta feedbacknya juga karena kalau nggak dikasih kepercayaan kan kita nggak bisa berkembang ya. Kalau bisa jangan banyak-banyak pakai cloud provider asing ya. Akor, setuju. Cintailah karya bangsa Indonesia. Ya, kita pengen bisa berdikari gitu. Dan kedaulatan digital itu penting banget sih. Kedaulatan digital penting banget karena nanti the next-nya kan yang digembar-gemborkan itu data ya, data kemudian keamanan data. Ya kalau datanya kita pegang sendiri harapannya kita bisa mengelolanya dengan lebih baik. Itu aja sih. Terima kasih Pak Reza, Pak Kevin atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat maksimal dari sini dan kita harus mendoakan teman-teman ID Cloud Host, Pak Kevin juga supaya tetap berkembang, supaya kita bisa berdaulat dan berdikari, bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Amin. Tapi tetap bermitra sama Singapura ya. Ayo. Thank you, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Ini Reza juga namanya. Yes, namanya sama. Terima kasih.